Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kita masuk dalam asuhan kompre ya. Untuk saat ini saya akan memberikan materi asuhan kompre yang terkait dengan persalinan gitu ya ibu-ibu. Nah, untuk pertemuan kita yang pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar persalinan. Di sini ada persalinan normal yang ibu-ibu sudah paham ya. Nah, persalinan normal itu apa? Persalinan normal itu kriterianya yang pertama adalah aterem, ya, 37 sampai 42 minggu. Kemudian dia spontan, presentasinya belakang kepala, berlangsungnya tidak lebih dari 18 jam dan tidak ada komplikasi baik pada ibu maupun janin. Jadi persalinan normal itu kriterianya ada satu, aterem, dua, spontan, tiga, presentasi belakang kepala, empat, berlangsungnya tidak lebih dari 18 jam, dan terakhir lima, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun janin. Nah, sekarang apa yang disebut dengan persalinan dan kelahiran normal menurut Varney? Ya, jadi tidak berbeda jauh dengan Kemenkes 2013. Bahwa persalinan dan kelahiran normal itu adalah persalinan yang didukung oleh kemampuan lahiriah ya dari perempuan itu sendiri dan janinnya. Nah, persalinan dan kelahiran normal itu tidak memerlukan intervensi apapun. Dia akan bersalin secara alamiah, ya, tidak ada intervensi apapun. Ini adalah patus imaturus. Ibu-ibu sudah tahu ya patus prematur dan postmatur. Kalau imaturus itu dia kurang dari 28 minggu, lebih dari 20 ya, artinya 20 sampai kurang dari 28 minggu dan beratnya antara 500 sampai 1000 gram. Sementara patus prematur itu dia antara 28 minggu, lebih dari 28, lebih dari atau sama dengan 28 minggu dan sebelum 37 minggu beratnya biasanya 1000 sampai 2500. Sementara untuk yang postmatur itu atau posterem atau serotinus istilahnya itu hanya perbedaan istilah. Intinya sama, dia lebih dari atau sama dengan 42 minggu. Ya. Kalau abortus itu ada dua sumber, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 22. Semuanya benar Ibu-Ibu. Kemudian persalinan prematur 38 sampai 36, matur 37 sampai 40 ya. Nah, ini adalah sebab-sebab mulainya persalinan. Sebab-sebab mulainya persalinan yang pertama adanya penurunan kadar progesteron ya. Di mana kadar progesteron ini fungsinya untuk mempertahankan kehamilan selama masa hamil. Nah, selama masa hamil kadar progesteron itu akan tinggi. Ya, selama masa hamil kadar progesteron akan tinggi. Kemudian setelah tiba waktunya, ya, dirasa cukup oleh tubuh ini dan sudah siap untuk persalinan, maka kadar progesteron turun. Siapa yang menyuruh turun? Yaitu hipotalamus. Ketika kadar progesteron turun, otomatis kadar estrogen juga turun, maka yang meningkat adalah oksitosin dan prolaktin, sehingga timbullah HIS ya. Ini teori oksitosin. Oksitosinnya meningkat. Oksitosin itu adalah golongan uterotonika ya, yang menimbulkan kontraksi-kontraksi pada uterus. Nah, yang berikutnya adalah selain hormon ada keregangan otot-otot, di mana uterus itu ada batas maksimal dalam meregangnya, ya, otot-otot uterus. Sehingga ketika sudah maksimal, dia akan memberitahu bahwa ini sudah cukup dan akan dilahirkan. Kemudian pengaruh janin. Nah, hati-hati untuk yang posterem, ya, yang lebih dari atau sama dengan 42 minggu. Biasanya pada pengaruh janin pada yang anencefal itu kehamilannya lebih lama, ya, kehamilan posterem. Berikutnya teori prostaglandin. Di sini karena prostaglandin itu tinggi dalam air ketuban dan darah perifer saat sebelum melahirkan selama persalinan, sehingga ini membuat miometrium berkontraksi. Nah, yang berkontraksi itu miometrium ya ibu-ibu. Ibu-ibu masih ingat di uterus itu ada berapa lapis? Ada 3 lapis. Kalau dari dalam endometrium, perimetrium, dan endometrium, miometrium, dan perimetrium. Endometrium adalah yang lulus setiap bulannya ketika kita haid ya. Kemudian miometrium itu merupakan otot berkontraksi ketika saat persalinan, kontraksi saat haid ya. Kemudian yang perimetrium itu adalah jaringan. Nah, ini tanda-tanda persalinan di mana ada lightening atau settling
atau dropping, yaitu kepala turun memasuki PAP ya, terutama pada primigravida yang berasa. Kalau pada multi tidak begitu berasa. Kemudian perutnya kelihatan lebih lebar, fundus uterinya dia lebih turun ya. Nah, itu adalah tanda-tanda persalinan. Kemudian dia sering buang air kecil juga. Kemudian ada rasa nyeri pada perut ya dan pinggang, adanya kontraksi yang lemah disebut false labor pains, nanti akan lebih dijelaskan lagi false pain sama true pain ya. Nah, itu pada faktor-faktor pertemuan berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Kemudian ada serviks yang lembek ya, kemudian mulai mendatar dan sekresinya bertambah, bisa bercampur dengan blood show. Bloody show ya, namanya bercampur darah, lendir yang bercampur darah namanya blood show. Nah, kenapa ada darahnya gitu ya? Kenapa ada darahnya? Kan serviks itu kan melakukan dilatasi ya, dilatasi dan effacement. Dilatasi itu pelebaran, effacement itu pendataran. Nah, ketika dia berdilatasi dan melakukan effacement, maka pembuluh darah perifer itu akan pecah. Nah, pembuluh darah perifer yang pecah inilah maka slimnya itu ada darahnya, gitu ya. Nah, ini adalah tanda-tanda infarksi. Rasa sakit oleh adanya his yang datang lebih kuat dan sering, teratur, keluar lendir, campur darah, tanda show, blood show, sama aja ya. Yang lebih keras karena robekan-robekan kecil pada serviks, khususnya pada pembuluh darah perifernya. Kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya, pada PT, serviksnya mendatar dan pembukaannya telah ada. Ini tahapan dalam persalinan, ibu-ibu udah tahu semua, ada 4, yaitu kala 1, 2, 3, dan 4. Di mana kala 1 0 sampai pembukaan lengkap, kala 2 dari mulai lengkap sampai bayi lahir, kala 3 mulai dari bayi lahir, setelah bayi lahir sampai dengan plasenta lahir, dan kala 4 adalah kala observasi. Kala 1 disebut kala pembukaan, kala 2 disebut dengan kala pengeluaran, kala 3 kala uri, dan kala 4 kala observasi. Kemudian kala 1. Kala 1 ini dibagi 2, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase aktif dibagi 3, fase akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Di mana fase akselerasi itu dari 3 cm menuju 4 cm, waktunya 2 jam. Kemudian fase dilatasi maksimal itu dari 4 ke 9, itu 2 jam. Kemudian fase deselerasi dia menurun lagi, yaitu pembukaan dari 9 sampai dengan lengkap dia butuh 2 jam. Gitu ya. Kemudian kalau kala 2, biasa ibu-ibu kala 2 itu ada tanda dan gejala kala 2, di mana Doranteknus flucaperjol gitu ya. Ibu-ibu sudah tahu semua sesuai dengan APN, dan yang tanda pasti untuk kala 2 itu adanya pembukaan yang lengkap ya, untuk memastikan oh iya dia benar sudah memasuki kala 2, pembukaannya lengkap, dan atau terlihatnya bagian kepala bagian kepala bayi melalui introitus vagina yang tampak 5 sampai 6 cm diameternya. Nah, kalau sudah tampak kepala di introitus bagian kepala diameternya 5 sampai 6 cm, yaitu sudah pasti pembukaannya sudah lengkap, Bu. Kemudian kala 3. Kala 3 itu biasanya berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit namanya retensio placenta. Nah, di dalam kala 3 ada tanda dan gejala lepasnya plasenta, yaitu di mana uterus globuler tali pusat bertambah panjang dan ada semburan darah tiba-tiba. Kemudian di dalam kala 3 juga ada MAK3, ya, manajemen aktif kala 3. Ada 3 hal namanya aktif, berarti do something. Nah, apa yang dilakukan? Yaitu yang pertama menginjeksikan oksitosin, yang kedua PTT, yang ketiga masase fundus uteri. Ya. Kenapa kita saat ini melakukan MAK3? Saya rasa ibu-ibu semua sudah tahu akan menjadi lebih singkat kala 3-nya, darahnya menjadi lebih sedikit, dan kasus retensio plasentanya pun menjadi lebih sedikit. Kemudian kala 4. Kala 4 ini adalah kala observasi. Apa yang diobservasi itu adalah sesuai dengan tabel yang ada pada partograf ya. Oke, ini adalah konsep dari persalinan. Ada yang mau ditanyakan? Nanti silakan kalau yang belum jelas, ibu-ibu boleh bertanya nanti melalui chat ya. Ada via chat. Ini saya kasih nomor kontak saya aja. Silakan nanti dicatat 0812 13 14 0867 ya ibu-ibu. Boleh bertanya ke sini.
Nah, setelah mendengarkan materi PPT saya yang kedua, nanti akan ada soal yang boleh Ibu kerjakan ya. Berikutnya adalah asuhan dan pendekatan pada persalinan. Oke, pada persalinan normal. Nah, asuhan dan pendekatan pada persalinan normal. Nah, ini adalah konsep kelahiran. Konsep kelahiran. Nah, kalau kita lihat ini ada di buku Varney, silahkan kalau Ibu ada buku Varney boleh dibaca. Kelahiran itu adalah hal yang ajaib ya Ibu-Ibu. Sangat ajaib kelahiran itu yang terjadi setiap hari. Nah, untuk kita, bidan, kelahiran itu yang tidak pernah selesai untuk dipelajari. Dan dia setiap kelahiran itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang bervariasi dan terus berubah. Jadi antara persalinan ibu A dengan ibu B dengan ibu C dan seterusnya itu pasti berbeda. Begitu juga dengan kehamilan. Kehamilan itu adalah sebuah misteri kehidupan yang tidak pernah kita bisa prediksi. Ya. Kelahiran itu adalah suatu kegembiraan kalau dia akan berhasil bagi ibunya dan anggota keluarganya. Nah, ini perlu kita renungi. Kemudian untuk pemilihan fasilitas dan tenaga profesional itu dilakukan oleh siapa? Oleh ibu dan keluarga dengan harapan ibu dan keluarga ini bisa lahir sehat dan ibu dan bayi, maaf, ibu dan bayi ini bisa lahir sehat dan selamat. Kemudian bagaimana pelayanan fasilitas kesehatan? Nah, petugas kesehatan itu melakukan intervensi terhadap semua kasus juga pada kondisi normal sehingga akan banyak kasus atau konsep persalinan normal yang akan terganggu. Oleh karena itu, Ibu, kita sebagai bidan dapat meminimalisir intervensi, ya. Biarkan persalinan ini berlangsung secara normal, secara fisiologis, secara alamiah. Kemudian berdasarkan pengalaman dan evidence base, intervensi yang tidak perlu ternyata sangat membahayakan bagi ibu dan janinnya. Untuk itu kita bidan nih, bidan kan sebagai provider ya, provider care ya kan, pemberi asuhan. Nah, itu diharapkan kita kembali kepada konsep fisiologis dari persalinan normal. Nah, itu adalah konsep dari kelahiran ya ibu-ibu. Nah, sekarang bagaimana dengan model asuhan kebidanan? Model asuhan kebidanan itu kita meminimalisir intervensi sehingga apa? Sehingga bidan harus terus mendampingi perempuan yang melahirkan itu agar persalinannya itu bisa berlangsung secara perlahan, secara nyaman dan ibunya tidak ada kekhawatiran karena bidan yang menolong. Ya. Asuhan kebidanan yang diberikan itu bertujuan meminimalisir ruptur perineum, kasus-kasus SC, ataupun tindakan-tindakan yang lainnya. Filosofi bidan dalam praktek. Bidan itu menganggap bahwa persalinan itu adalah normal, persalinan itu adalah fisiologis bagi seorang perempuan, ya, sehingga mengurangi rujukan. Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, semakin banyak metode yang kita bisa lakukan untuk mempertahankan konsep normal, ya. Contohnya apa? Banyak. Sekarang metode persalinan itu banyak sekali. Silahkan Ibu yang sudah mengikuti kursus-kursus gitu. Yang penting tidak bertentangan dengan kewenangan bidan, gitu ya. Kemudian implementasi filosofi menjadi tanggung jawab setiap provider dalam memberikan asuhan, terutama sejak hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan. Nah, ibu persalinan normal itu contoh menggunakan jinbol gitu ya, macam-macam. Ya, silahkan ibu praktekkan. Nah, kemudian konsep persalinan normal. Di dalam persalinan normal, itu konsepnya kita bahwa kita harus membuat nyaman selama ibu melalui proses persalinannya. Memfasilitasi ibu untuk melahirkan dengan posisi yang sesuai dengan keinginannya. Nah, ibu-ibu posisi yang sesuai dengan keinginannya seperti apa? Nanti kita akan pelajari ya. Meyakini kepala janin sehingga menyesuaikan diri dengan pelviknya. Artinya imbang petopelviknya itu adalah baik ya. Membuat keputusan klinik yang tepat bila terjadi kelainan yang umum dan tidak berbahaya. Kemudian meyakini kehadiran keluarga dan teman itu membawa manfaat. Jadi dukungan persalinan, pendampingan persalinan oleh keluarga. Ya, biasanya sih suami ya Bu ya.
Mendampingi perempuan dalam persalinan membutuhkan kesabaran dan kerja keras. Nah, bidan itu harus sabar untuk menghadapi persalinan. Tidak boleh terburu-buru, yakin bahwa persalinan itu akan normal. Kecuali ada tanda-tanda bahaya ya Bu. Jadi tubuh itu ada komunikasi ya, memberikan tanda kepada kita, tanda-tanda berkomunikasinya tubuh, misalkan keluar darah. Nah, itu kan tubuh itu berkomunikasi saya dalam bahaya. Nah, ini patus normal. Konsep patus normal itu dimulai sesuai dengan waktunya tanpa ada pemberian obat apapun. Selama persalinan, usahakan ibu bebas bergerak dan mendapat dukungan yang terus-menerus, hindari intervensi rutin, dan biarkan untuk meneran spontan dalam posisi tegak atau posisi normal gravitasi, tidak memisahkan ibu sama bayi setelah bayi itu lahir ya. Bidan selalu memberikan roaming in. Jangan lupa untuk IMD. Kemudian mempersiapkan persalinan normal, itu ada pelayanan ANC yang terfokus, sekarang 6 kali ya Bu Ibu semuanya. Kemudian dalam mempersiapkan patus normal itu bidan melakukan pemeriksaan yang bermanfaat bagi perempuan dan memfasilitasi perempuan untuk melahirkan sesuai dengan keinginannya, serta tidak menakut-nakuti sehingga mempengaruhi keputusan dan keinginan perempuan. Itu ya atau Ibu. Contoh tidak menakut-nakuti itu seperti ini misalkan. Ibu, kenapa Ibu tidak minum tablet FE? Nanti Ibu perdarahan loh. Nah, itu tidak menakut. Nah, itu namanya menakut-nakuti ya. Nanti pasiennya tambah takut, tambah cemas gitu ya. Caranya gimana? Ibu yang cantik, Ibu sayang, Ibu, manfaat tablet FE ini apa? Manfaat tablet FE ini adalah, jadi kita kasih tahu dulu manfaatnya. Sehingga kita membutuhkan tablet FE ini. Tidak ada cara lain, kita harus mengkonsumsi tablet FE. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan bahwa semua ibu hamil harus mengkonsumsi tablet FE. Nah, itu tadi seperti itu. Jadi tidak menakut-nakuti. Nah, untuk persalinan di rumah, sebagai pandangan kita saja, persalinan di rumah itu sebenarnya untuk di luar negeri persalinan di rumah itu masih dilakukan gitu ya, membuktikan nilai dan keamanan patus di rumah, banyak penelitiannya. Kemudian pertentangan dan perbedaan pendapat tentang keamanan persalinan di rumah itu datang dari pihak kedokteran, ada di USA, pro dan kontranya ya. Kemudian itu dengan meningkat, kalau kita mau meningkatkan persalinan normal adalah dengan meningkatkan akses partus di rumah, gitu ya. Di London itu 20-30% perempuan merencanakan melahirkan di rumah, boleh ya kalau di London. Kemudian di Belanda juga persalinan di rumah tidak pernah hilang walaupun prosentasenya menurun sekitar 30%. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia aturannya semua persalinan harus di fasilitas kesehatan, jadi tidak boleh dilakukan di rumah. Kecuali dalam kondisi gawat darurat, bayinya sudah keluar gitu ya Bu di rumah. Nah, kalau seperti ini bagaimana gitu ya? Sementara kita kan harus menciptakan persalinan yang aman, nyaman gitu. Maka ibu-ibu coba jadilah agent of change. Jadi VK di tempat ibu bekerja, baik itu di puskesmas, baik itu di klinik ya, baik itu di rumah sakit. Coba dirubah menjadi suasana rumah sehingga VK itu bukan suatu ruangan yang menyeramkan. Gitu ya, terutama di fasilitas pertama ya, di klinik, di TPMB gitu, rubahlah VK kita seperti persalinan di rumah. Jadi diorientasikan ibunya, Bu, nanti kalau mau bersalin ini ruangan bersalinnya gitu ya, anggap saja ini seperti kamar ibu di rumah ya, ada foto anak-anak yang lucu gitu ya. Nanti Bu Elisa akan menjelaskan kaitannya warna gitu ya, warna sama persalinan. Kemudian ada foto-foto yang hijau-hijau gitu ya, pemandangan-pemandangan yang cantik gitu, yang membuat hati ibu ini menjadi tenang gitu kan, dia melalui proses persalinannya dengan tenang dan nyaman. Nah, ini adalah tujuan asuhan persalinan. Memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman, tujuannya ya. Dan yang terakhir adalah sayang ibu dan sayang bayi. Jadi tujuan asuhan persalinan itu adalah asuhan yang memadai pertama, yang kedua persalinan yang bersih dan aman, dan yang terakhir adalah sayang ibu dan sayang bayi. Ini kebijakan pelayanan asuhan persalinan. Semua persalinan harus dihadiri dan dipantau oleh petugas kesehatan terlatih.
kemudian rumah dan tidak boleh sendiri. Nah, jadi ibu-ibu bagaimana nanti ini kaitannya dengan SIP ya, SIPB ya. Kalau kita persalinan kan kalau diterapkan di TPMB persalinan dengan 4 tangan. Berarti semua yang nolong persalinan kan harus mempunyai SIPB ya. Sementara ibu kan mendapat 2. Kalau ibu ada di puskesmas di TPMB kan SIP-nya ibu satunya di puskesmas dan satunya di TPMB ibu. Nah, sementara begitu juga dengan teman ibu. Kan nggak bisa membuat SIP di ibu, ya SIPB di ibu. Karena dia juga pasti sudah ada di tempat lain, di puskesmas ataupun klinik atau juga di tempat. Nah, ini coba difikirkan kalau kita menolong dengan 4 tangan, kan berarti harus dengan SIPB kita ya, SIPB. Nah, bisa nggak kita mengajukan misalkan 3 seperti dokter gitu ya SIPB-nya, sehingga yang satunya kita bisa praktek bersama. Nah, ini terkait dengan BPJS nantinya ya. Kemudian rumah bersalin dan tempat rujukan dengan fasilitas memadai untuk menangani kegawat daruratan obstetrik dan neonatal harus tersedia 24 jam. Kemudian obat-obatan esensial, bahan, dan perlengkapan harus tersedia bagi seluruh petugas terlatih. Ini rekomendasinya adalah asuhan sayang ibu dan sayang bayi, kemudian partograf, kemudian selama persalinan normal intervensi itu hanya kita lakukan benar-benar yang dibutuhkan, kemudian MAK 3 gitu ya. Pertolongan persalinan itu harus tetap bersama ibu dan bayi. Jadi roaming in, kemudian selama 24 jam setelah persalinan itu fundus harus sering diperiksa ya. Kemudian dimasak sampai tonusnya menjadi terus baik. Segera setelah lahir, seluruh tubuh terutama kepala bayi harus segera diselimuti dan bayi dikeringkan, artinya menjaga kehangatan bayi. Dan obat-obatan esensial, bahan dan perlengkapan juga harus disiapkan. Jadi nggak ada cerita ya Bu Bidan tidak punya oksitosin, karena itu merupakan obat-obatan esensial yang harus ada di kita. Kegiatan yang tercakup dalam proses persalinan normal itu secara konsisten dan sistemik menggunakan praktek PI-nya, ya, kemudian memantau persalinannya dengan partograf, baik ibu ataupun kesejahteraan janinnya, berikan asuhan sayang ibu secara rutin, sama menyiapkan rujukan jika memang dibutuhkan. Kemudian menghindari tindakan yang berlebihan, hanya sesuai saja gitu ya, sesuai kebutuhan, memberikan asuhan bayi baru lahir sesuai dengan standar, memberikan asuhan dan pemantauan ibu dan bayi lahir sesuai dengan partograf, mengajarkan pada ibu dan keluarga untuk mengenali atau deteksi dini, dan terakhir adalah dokumentasi. Nah, untuk dokumentasi kita selalu menggunakan metode SOAP sampai dengan saat ini ya. Kesimpulannya adalah aplikasi konsep normal membutuhkan adanya tenaga yang terampil, kesiapan pasien dan keluarga, menggunakan kriteria spesifik untuk mendiagnosis kondisi normal ataupun komplikasi, serta membatasi intervensi yang tidak perlu dan menggunakan evidence base. Ibu-ibu kita sekarang sudah menuju level KKNI yaitu level 6 untuk ibu-ibu menjadi seorang sarjana, sehingga apapun yang kita lakukan, asuhan yang kita berikan selalu berdasarkan evidence base gitu ya ibu-ibu. Nah, ini adalah daftar rujukannya. Untuk itu Ibu, untuk materinya sudah selesai semua, silahkan. Saya sudah mengupload di e-learning-nya, baik Word-nya ataupun PPT-nya, dan itu ada soal, silahkan nanti ibu-ibu untuk soalnya boleh dikerjakan ya. Soalnya itu tidak banyak, hanya 10 soal yang mencakup 2 materi ini. Dan saya harapkan ibu-ibu tidak mengerjakan secara berjamaah gitu ya. Kerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan ibu karena tidak ada pengaruhnya dengan nilai. Ini hanya saya meyakinkan bahwa ibu-ibu semua sudah membaca materi saya dan mendengarkan video saya. Gitu ya ibu-ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia ataupun di akhirat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.